Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. 50 tahun yang lalu, Festival Ramayana Internasional diselenggarakan di Taman Chandra Wilwatikta ini. Tentu ada banyak perubahan antara 50 tahun yang lalu, yaitu tahun 71 dan sekarang tahun 2021. Dan seperti apa perubahan-perubahan yang ada di Chandra Wilwatikta ini, dalam episode untuk menutup ini akan kami hadirkan seorang narasumber. Beliau adalah seorang dalang dan pada masa mudanya bersama sahabat-sahabat dan teman-temannya banyak membuat aktivitas event kesenian, dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah Bapak Sinarto Eskar MM. Assalamualaikum Pak Sin, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Pak Rafiq. Mudah-mudahan sehat semuanya, nggih Pak Sin, nggih. Situasi sangat tidak menguntungkan. Ya, Pak Sin, bahwa kita membuat sepekan dalam rangka 50 tahun Festival Internasional Ramayana yang diselenggarakan tahun 71. Nah, di Chandra Wilwatikta. Nah, Chandra Wilwatikta itu tahun 64 sudah ada pertunjukan rutin, Pak Sin. Artinya itu mungkin dibangun sekitar 63 oleh tokoh-tokoh waktu itu. Nah, ini saya anggap bahwa tokoh-tokoh budayawan waktu itu yang mungkin ya kolaborasi mungkin ya antara pemerintah, budayawan dan sebagainya itu mempunyai satu public space yang tahun itu mungkin di Bali juga belum seramai sekarang. Jadi dia saya anggap itu adalah melampaui pikirannya, melampaui zamannya. Ini kalau menurut Pak Sin gimana Pak Sin? Sebagai seniman ya, juga sebagai aparatur negara, Pak Sin. Saya bisa membayangkan Pak Rafiq, memang hampir semua sektor yang ada di Indonesia itu spirit itu banyak dari Jawa Timur. Di Jawa Timur itu memang dipenuhi dengan tokoh-tokoh yang punya pikiran-pikiran besar, memberi satu kontribusi terhadap nasional atau Indonesia, termasuk di bidang kebudayaan. Nah, saat itu memang banyak tokoh-tokoh, bahkan yang terkumpul ke Jawa Timur itu tidak hanya orang dari sekitar provinsi kita, bahkan dari provinsi manapun, bahkan dari negara manapun, mungkin Jawa Timur menjadi satu tempat yang sangat baik, termasuk yang di Pandaan itu. Kalau mengingat sejarah bahwa ada kebesaran Majapahit, lalu orang mencoba untuk mempertemukan dengan karya sastra, kalau di sana ada Sutasoma, ada Negara Kertagama, berkutat di wilayah yang Pak Rafiq sampaikan di Pandaan. Sana itu ada satu prasasti penting. Saya pikir itu tidak salah kalau lalu ada ruang untuk napak tilas daripada kebesaran perjalanan orang-orang besar yang dulu juga pernah mengukir sejarah di wilayah kita ini. Jadi, apalagi ada ini ya Pak ya, ada candi Jawi juga di dekat situ ya, mungkin itu jadi inspirasi juga. Mungkin. Ada candi Jawi yang mengekspresikan bagaimana Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi satu kesepakatan nasional, mengambil dari Sutasoma, itu kan menandakan bahwa di sekitar sana itu adalah ruang yang sangat terbuka orang untuk melakukan inspirasi kebangsaan, apalagi bagian dari itu ada namanya kultur atau kebudayaan, dan tempatnya juga bagus, udaranya lumayan bagus sana. Nah, inilah yang menjadikan orang lalu suka memanfaatkan fasilitas sebagai background sebuah kegiatan besar yang seperti Pak Rafiq sampaikan, ada pertemuan-pertemuan daripada karya-karya tidak hanya nasional bahkan internasional. Saya pikir ini menjadi satu
bagian dari menjawab mengapa di tempat itu menjadi sangat menarik untuk ditempati orang-orang berpikir besar. Pak, apa yang bisa dipetik ya terkait dengan tahun 71 lalu itu sudah diselenggarakan festival internasional. Saya kira ini kan persoalan untuk membuat event itu tidak semudah membalik tangan, dan saya tahu persis Pak Sin ini di masa muda-mudanya masih di Taman Budaya kan juga membuat banyak aktivitas-aktivitas. Jadi ini seperti apa Pak inspirasi yang membuat event-event seperti ini? Iya Pak Rafiq, mungkin usia boleh berjalan tapi pikiran tetap mencoba menempatkan Jawa Timur dalam ruang dialog yang besar. Jadi kalau harus menunjuk pandaan, saya pikir disitulah tempat kita mencoba untuk mengumpulkan kebinekaan. Ya, kalau di Jawa Timur, saya lebih berpikir serius lagi bahwa Jawa Timur juga harus menjadi sebuah tempat pertemuan daripada pemikir-pemikir kebudayaan yang besar. Nah, inilah yang saya lakukan. Jujur saya menggunakan kalimat saya saja karena ketika saya ada di Dinas Kebudayaan Pariwisata yang saya pikirkan ke sana. Ya memang dalam waktu 2 tahun, baru setahun berjalan dari kepala dinas, lalu disambung dengan persoalan besar, COVID, semuanya tidak bisa kita lakukan dengan maksimal. Sebetulnya kami tetap menempatkan Jawa Timur sebagai ruang untuk pertemuan kebudayaan, tidak hanya nasional, bahkan internasional. Bahkan ada salah satu kegiatan MITF saja, I-nya baru kami sisipkan ketika saya jadi kepala dinas. Keinginan saya adalah ruang interaksi, baik trade, tourism maupun kultur itu di Jawa Timur menjadi punya peluang untuk bisa mengelola potensi itu. Nah di Pandaan itu memang kita tetapkan menjadi sebuah ruang kebudayaan. Sampai kapanpun menurut saya sangat penting di situ. Di Festival Ramayana Internasional itu ternyata ada sebuah penanda yang dilakukan oleh teman-teman seniman waktu itu, yaitu awal mula teman-teman ada kesadaran tentang garap karya dengan gaya Jawa Timuran. Jadi gaya Jawa Timuran itu ternyata muncul pertama kali dalam festival itu. Ya, terima kasih. Memang semakin menjauh dari era sekarang, waktu itu masih ada kejelasan border. Ada batas-batas itu masih kelihatan, sekat-sekat masih kelihatan. Itu ada satu keuntungan. Karena apa? Karakteristik itu dibutuhkan untuk membangun sebuah identitas kebangsaan. Kalau kita perkecil etnik ya, itu harus ada identitas. Karena di ruang-ruang itu lalu muncul kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu bisa dimunculkan kalau kita serius memahami kita itu siapa. Dalam wilayah kecil, oke, kita itu orang Jawa Timur, tapi dalam wilayah besar kita orang Indonesia. Nah, di Indonesia masih membutuhkan kebersamaan untuk saling mengekspresikan karakteristik daripada kultur kalau kita ngomong Jawa Timuran, ngomong Wetanan dalam dialog nasional. Supaya apa? Ada kontribusi yang jelas nantinya pada dialog yang lebih besar ruangnya. Tetapi sekarang Pak Rafiq, suka tidak suka adanya satu perkembangan informasi, teknologi, lalu percepatan transformasi, dan itu merubah persepsi orang hidup dalam berkebudayaan maupun yang lain-lain, menjadikan kita kadang-kadang menafsirkan kembali, apakah betul sekarang sudah lost border, sudah tidak ada batas. Kalau tidak ada batas, kita di mana ya sebetulnya? Itu masih menjadi satu dialog penting Pak Rafiq. Jadi kalau saya sekarang dikasih pekerjaan gubernur memikirkan kultur atau kebudayaan di Jawa Timur, itu menjadi satu aksen penting ya dari yang kita harus bicarakan bersama. Sejauh mana kita masih memunculkan kekuatan kita, lalu sejauh mana kita mampu atau pintar mengkomunikasikan kepemilikan kita, dan sejauh mana kita mampu mengalkulturasi daripada kekuatan yang ada di sekitar kita dan yang ada di kita. Menjadi satu pemahaman baru barangkali dibutuhkan untuk menghadapi era yang lebih global. Ya, tapi yang kita lihat sekarang potensi-potensi saat ini di berbagai wilayah di Jawa Timur itu kan semakin semakin berkembang dan
potensi-potensi budaya itu juga sepertinya menjadi andalan, seperti kayak Banyuwangi dan sebagainya itu. Kalau kita ngomong gandrung sejak dulu itu ada begitu, tetapi kemudian di dalam konteks kekinian kemudian dikemas dan sebagainya itu menjadi sesuatu daya tarik baru, padahal itu ya barang yang sudah lama. Gimana Pak? Ya, saya pikir tradisi itu berjalan. Ya, etnik itu juga akan berubah karena yang membuat tradisi, membuat etnik, membuat sebuah, katakan saja, pikiran-pikiran apapun itu adalah manusia. Lah pada saat ini manusianya dipengaruhi oleh sekian persoalan yang barangkali berubah dari yang kemarin. Kalaupun gandrung lalu berubah seperti itu dan tetap menarik, berarti kita mampu menempatkan ruang gerak daripada kesenian tradisional untuk masuk pada wilayah-wilayah zaman tertentu. Ada memang yang lalu kita harus pikirkan dengan baik. Contohnya kalau ada wayang beber yang sekarang harus kita banyak pikirkan, kalau hanya beber kertas saja, apakah bisa dikatakan wayang beber yang bisa melakukan perjalanan jauh mengenalkan potensi nilainya, sehingga butuh adanya reaktualisasi, ada perjalanan yang harus dilakukan supaya teman-teman sekarang bisa mengekspresikan beber sesuai dengan zamannya. Termasuk ludruk Pak Rofik, termasuk ludruk yang naik turun daripada bentuknya, mulai dari yang serius, lalu yang dagelan, bahkan sekarang dilepas antara serius dan dagelan berjalan sendiri. Kita ditinggal dagelan, ludruknya menjadi tidak lucu lagi, lalu kehilangan keseriusan lagi, sehingga masyarakat disuruh milih yang mana. Ini menjadi satu pekerjaan penting bagi pelaku-pelaku kreator-kreator untuk mencoba menempatkan keseniannya dalam ruang dialog yang terus berkembang atau berubah. Jadi kayaknya memang situasi saat ini, Pak Sin, bahwa pandemi yang berkepanjangan dan ya mudah-mudahan cepat selesai. Tapi kalau misalnya ini masih butuh waktu panjang, itu ya teman-teman seniman kadang-kadang sudah bisa memposisikan dirinya, tapi kadang-kadang masih ada yang bingung dan sebagainya. Tentu ini ada pemikiran-pemikiran antara ya komunitas dengan pemerintah dan sebagainya. Sebenarnya apa sih fasilitas yang sudah disiapkan atau diharapkan oleh pemerintah terhadap teman-teman di seniman ini? Terima kasih. Begini Pak Rofik, saya sering melakukan diskusi dan akhirnya bisa menemukan titik-titik penting dan krusial. Antara lain begini, memang ada teman-teman seniman kita yang mencoba memanfaatkan pandemi COVID yang lalu mencoba untuk kita siasati, tapi dengan pendekatan sebagai seorang kreator itu tidak begitu terganggu. Kita sekarang memang bisa kok melakukan inovasi-inovasi, membuat suatu kreativitas dan tidak terpikir ekonomi. Tapi terpikir ya sebagai seniman yang ingin produktif. Tapi sisi lain, ada teman-teman seniman atau pekerja seni yang mencoba untuk menakar persoalan COVID dengan ekonominya. Itu yang tidak gampang juga. Artinya apa? Berkesenian itu karakternya memang sangat tidak pas dengan strategi menyelesaikan persoalan COVID. Nah, dua inilah yang dipikir oleh pemerintah, Pak Rofik. Kami mencoba untuk berpikir pandemi COVID sebuah peluang untuk melakukan inovasi dan kreativitas. Kita fasilitasi pendekatan-pendekatan digitalisasi, pelatihan-pelatihan untuk mencoba merekonstruksi kembali, lalu melakukan eksplorasi, bahkan silakanlah bereksperimen untuk mencoba memahami. Seperti yang Pak Raufik lakukan, tiba-tiba pameran menggunakan galeri digital, lalu sekarang teman-teman ribet dengan menakar kemampuan untuk mengvirtualkan semua pertunjukan dengan tidak berpikir untuk duit opora, yang penting mampu bertahan. Tapi sisi lain, orang tetap mengatakan saya sudah kreatif, sudah inovatif, tapi nggak laku juga karya kami. Nah, pemerintah harus juga memfasilitasi masalah itu. Bagaimana seakan-akan kesenian itu menjadi ruang padat karya.
Dan ada yang tersinggung kalau kita ngomong seperti itu. Tapi itu saya pikir keniscayaan yang bisa terjadi, Gitu loh. Ya, jadi kemarin juga Pak Sal nyampaikan bahwa ya seniman itu adaptif, jadi sebaiknya memang juga ya seperti apa untuk mengadaptasi situasi. Pak Sin, banyak sekali yang sudah kami dapatkan dari Pak Sin. Mungkin yang terakhir Pak Sin, kembali lagi ke panggung Amphitheater Candrawil Watikta, dan mungkin tidak hanya panggung tapi kawasan Candrawil Watikta yang 12 hektar yang cukup luas. Saya lihat kan memang setelah dikelola oleh pemerintah itu ada ada progres untuk pembangunan, dan ini sebenarnya nanti ke depan Pak Sin itu Candrawil Watikta itu seperti apa sih, dan kemudian mungkin pertunjukan yang ada di sana itu ada pikiran-pikiran seperti apa. Kalau sekarang memang berhenti total karena memang nggak bisa tampil secara live. Jadi seperti apa Pak Sin ke depan Pak Sin? Terima kasih. Kami tetap konsisten aja Pak Rofik bahwa Amphitheater Pandaan atau Taman Candrawil Watikta orang mengenal lebih luas, itu tetap ruang ekspresi kebudayaan Jawa Timur. Jadi ruang presentasi daripada potensi kultur, tidak hanya seni pertunjukan ke depan, mungkin produk-produk kreatifnya juga ada. Dan oleh pemerintah pusat kita pun mendapatkan satu fasilitas-fasilitas untuk melengkapi kekurangan. Pemerintah Jawa Timur pun mencoba untuk konsisten dengan master plan yang pernah kita buat, sehingga pelan-pelan kita lakukan satu pendekatan kelengkapan fisik untuk aktivitas ke depan. Tetap kami akan memanfaatkan Taman Candrawil Watikta, Pandaan secara maksimal untuk ruang presentasi kebudayaan Jawa Timur. Bahkan kalaupun nanti ada kemampuan, bolehlah kita sedikit narsis gitu, bahwa di Pandaan juga akan bertemu nasional maupun internasional. Karena aksesnya sudah bagus semua Pak Rofik. Dari Surabaya tidak sampai 1 jam, 30 menit dari Malang. Overland orang berwisata, overland orang berbisnis, itu bisa ke Pandaan dengan gampang. Sehingga optimalisasinya tetap kita lakukan, dan kami tetap optimis, insya Allah ke depan bisa kita wujudkan. Mungkin hotelnya yang baru lah, mungkin itu nanti yang segera terwujud sehingga orang bisa nginap di sana dengan ini Pak. Dengan ya, nanti supaya itu bisa terjadi, ya kita coba tawarkan pada teman-teman yang punya kemampuan untuk berbisnis. Kalau kita di pemerintahan mengelola ruang-ruang bisnis seperti itu, capek menghadapi kompetitor. Jadi kita coba kita kasih peluang orang-orang yang pintar mengelola bisnis, amenitas terlibat di dalam menyelesaikan perkembangan kepariwisataan di wilayah itu. Pak Sin, matur nuwun sangat. Ini sudah meluangkan waktunya untuk berbincang. Mudah-mudahan ini bisa menandai betul tentang nilai-nilai 50 tahun Festival Internasional Ramayana lah, karena memang kita ingin memetik hikmah dari apa yang dilakukan oleh seniman-seniman zaman dahulu, dan kemudian pasti kita ini sebenarnya juga produk-produk teman-teman dari zaman dahulu, ada regenerasi dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih Pak Sin atas kesediaannya, dan sekali lagi mudah-mudahan kita sehat selalu dan semuanya digampangkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih. Amin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Pemirsa, setelah Candrawil Watikta dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, ada pembangunan yang luar biasa. Ada geraha wisata, geraha Candrawil Watikta yang bisa digunakan untuk pertunjukan indoor, dan kemudian ada beberapa studio-studio yang masih bisa digunakan untuk latihan-latihan, tempat untuk menginap
masih ada dan memang akan dikembangkan di kemudian hari. Pendopo yang lama diperbarui menjadi pendopo yang terbuka dan bisa digunakan untuk latihan-latihan menari atau silat. Tempat Candrawilwatikta sangat strategis karena dari Surabaya Raya, Malang Raya, dan Pasuruan jarak tempuh lebih kurang 30 menit. Jika ada tamu atau turis yang ingin menonton pertunjukan di panggung amphitheater Candrawilwatikta Pandaan Pasuruan. Pertunjukan-pertunjukan yang digelar mulai tahun 2012 banyak ditampilkan karya-karya dari Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya. Tetapi pada akhir-akhir tahun 2019 sebelum pandemi sudah mulai dicoba adanya kerjasama dengan beberapa kabupaten kota di Jawa Timur. Salah satunya adalah Kabupaten Bojonegoro. Untuk pertunjukan yang lain banyak melibatkan sanggar-sanggar di kabupaten kota Provinsi Jawa Timur dan disertai dengan pameran-pameran. Karena pertunjukan yang terbatas, maka muncullah kegiatan yang setiap minggu digelar, yaitu kafe panggung. Kafe panggung ini konsepnya adalah sambil minum kopi, tetapi juga ada pertunjukan yang kaitannya dengan menggait anak-anak muda, tetapi juga ada pertunjukan-pertunjukan yang bersifat tradisi. Ini adalah upaya untuk membuka public space khususnya untuk anak-anak muda. Dan pertunjukan digelar setiap minggu, dan di situ juga kemudian dibuka adanya workshop dan workshop khusus untuk anak-anak muda. Hal ini diharapkan Candrawilwatikta tidak hanya menjadi pertunjukan yang hanya di amphitheater, tetapi ini sekaligus menjadi co-working art space, yaitu untuk proses-proses kreatif bagi anak-anak muda. Banyak dilakukan praktek-praktek atau kolaborasi di sana. Candrawilwatikta juga mencoba ada pasar keremping. Ini adalah mencoba yang dilakukan setiap minggu untuk rekreasi masyarakat dan disertai dengan adanya tampilan-tampilan kesenian tradisional. Di samping itu ada kegiatan-kegiatan yang kerjasama, misalnya pameran dan juga kegiatan-kegiatan parsial dari Candrawilwatikta sendiri, yaitu berbagai kegiatan yang kaitannya dengan seni rupa, film, musik, dan ekonomi kreatif. Ke depan Candrawilwatikta akan terus dikembangkan dan secara fisik juga terus dikembangkan, pelan tapi pasti. Saat ini juga sedang dibangun TIC, dan set plan yang kita lihat ini adalah rencana Candrawilwatikta di tahun-tahun mendatang. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, sekaligus sebagai closing dari serangkaian sepekan 50 tahun Festival Ramayana Internasional tahun 1971-2021. Selanjutnya, marilah kita saksikan bersama pertunjukan Ramayana dari Thailand, dokumentasi dari Festival Majapahit Internasional 2013, produksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, UPT, PLS, dan
ekonomi kreatif Wilwatikta. Hadirin, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam budaya.พักผู้ปิ่นปักเฉลิมศรีว่าคานงานบุรี อยู่ในที่พระโรงชัยคิดดำรัสจะตรัสศึกที่หักฮึกจากแดนไพรมโหธรเสนาใหญ่เตรียมพลไว้ในฉับพลันขอพระจอมกุมพันธ์ทรงทราบเกล้าอันพหลพลไกรทุกหมวดเหล่าข้าพระเจ้าได้จัดเตรียมไว้พร้อมเสร็จถ้าได้พิชัยฤกษ์เพลาใดขออัญเชิญพระจอมอสุรีเสด็จเถิดพระเจ้าข้าเจ้าพระนครลงกาแจ้งว่าโยธานั้นพร้อมเสร็จจึงรีบเสด็จยุรยาตเข้าห้องทรงสำอ้างองค์ทรงเครื่องพิชัยสงครามอันงามสับพระหัตถ์กว่าทรงจับพระแสงโสนแล้วเสด็จบทจรไปยังที่ประชุมพลอสุรี
Thank you.